Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, la hawla wa la quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Syukur alhamdulillah anak-anak, kembali kita berjumpa dalam rangka belajar agama Islam. Kita bersyukur kepada Allah, sampai saat ini kita masih diberi kesehatan, diberi kesempatan dalam rangka mempelajari agama Allah dengan tujuan untuk menghilangkan kebodohan yang ada pada diri kita semua. Anak-anak, kali ini akan kita bahas pelajaran kalian di kelas 7 ini pada semester ganjil, yakni tentang kejujuran, amanah, dan istiqomah. Anak-anak, sebelum kita masuk pada materi, saya ingin tanya dulu, ada beberapa pertanyaan yang harus ada dan harus dijawab oleh kalian. Yang pertama, pernahkah kalian bohong? Jawabannya gimana? Pernah ya? Pasti. Jadi orang itu pasti akan pernah berbuat bohong. Yang kedua, kenapa kamu bohong? Nah, ketika ditanya kenapa kamu bohong, pasti rata-rata jawabannya seperti kalian. Karena untuk menutupi sebuah kesalahan atau menutupi sebuah perbuatan yang salah. Terus pertanyaan yang ketiga, sejak kapan kamu berbohong? Maka rata-rata jawabannya pasti sama dengan kalian, yakni sejak kecil. Dan kalau ditanya siapa yang mengajari orang untuk berbohong, jawabannya rata-rata sama. Siapa? Ya, orang yang terdekat dengan kita. Bisa saudara, kakak, atau bisa teman akrab, bisa bahkan orang tua. Naudzubillah. Karena ini sudah lumrah di masyarakat. Biasanya ketika orang itu untuk menutupi sebuah kesalahan, pasti dia akan berbohong. Dan orang yang mengajari kebohongan itu adalah orang yang terdekat dengan kita. Namun ada pertanyaan selanjutnya adalah tentang bagaimana perasaan kita ketika berbohong. Pasti perasaan kita itu tidak nyaman. Orang yang berbohong itu pasti merasa tidak nyaman dengan kebohongan-kebohongan dia. Terus coba kita refleksikan kepada diri kita. Seandainya kita dibohongi oleh orang, bagaimana perasaan kita? Tentunya perasaan kita akan tidak enak, marah. Makanya kalau kita dibohongi orang itu tidak enak, maka kita sepatutnya tidak berbohong kepada orang lain. Nah, inilah yang akan kita bahas, yakni tentang kejujuran. Kalau kita perhatikan di masyarakat kita ini, anak-anak, banyak sekali ketidakjujuran atau kebohongan yang menimpa atau sudah menjangkit di masyarakat. Ada pedagang yang berdagangnya juga tidak jujur. Ada tetangga yang juga tidak jujur. Ada yang diberi amanah berupa kepemimpinannya juga tidak jujur, dan itu sudah semacam lumrah. Nah, ini yang harus kita tinggalkan. Contohnya ya, contoh yang sudah lumrah di kita, berkata bohong. Cuma ingin dipuji orang, dia berkata bohong, tidak jujur akan keadaan dia. Yang kedua, yang sering kalian lakukan ini anak-anak, dan jangan sampai diulangi ya, adalah mencontek ketika kalian ujian. Ini adalah bentuk ketidakjujuran. Berlaku curang, contohnya dalam timbangan, orang itu membeli sesuatu, ada kecurangan, seharusnya 1 kilo menjadi dikurangi. Ada lagi fitnah dan penipuan, dan ini sudah lumrah di masyarakat dan perlu kita berantas. Paling tidak kita sendiri jangan melakukan hal itu. Lalu sekarang pertanyaannya, apa sih jujur itu? Ya. Jujur adalah kesesuaian antara sikap
dan perkataan serta kenyataan. Ini namanya jujur. Jadi kalau boleh saya simpulkan anak-anak, jujur itu sesuai antara hati, ucapan dan kenyataan. Itu namanya jujur. Ya, apa yang diucapkan ya itulah kenyataan, namanya jujur. Kalau tidak sesuai antara hati, ucapan dan kenyataan, maka ini akan termasuk pada kebohongan. Lalu apa dasar yang menyatakan tentang kejujuran ini? Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "At-tajirus sadduq al-amin ma'an nabiyina was-siddiqina wasyuhada." Rawahu Tirmidzi. Seorang pebisnis yang jujur lagi dapat dipercaya, maka kelak dia akan dikumpulkan bersama para nabi, bersama para siddiqin dan para syuhada. Anak-anak, Bapak mau tanya, kira-kira kalau nabi, ya, nabi, orang-orang siddiqun dan orang-orang syuhada itu tinggalnya di surga apa di neraka? Ya, di surga. Jadi kalau kalian ingin masuk surga, maka lakukan kejujuran. Karena jujur itu akan menuntun kalian ke surga. Seperti sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Innas sidqa yahdi ilal bir, wa innal birra yahdi ilal jannah." Sesungguhnya kejujuran itu akan menunjukkan kalian pada kebaikan, dan kebaikan itu akan menunjukkan kalian kepada surga. Kalau kita ingin masuk surga, maka langkah yang harus kita lakukan adalah jujur. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah, surat kedua ayat 42, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa la talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Dan janganlah kamu campur adukkan kebenaran dan kebatilan, dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahuinya. Surah Al-Baqarah ayat 42. Anak-anak, kalian tentunya kalau ingin meniru, maka yang harus kalian tiru adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini terkenal dengan julukan Al-Amin, yang dapat dipercaya. Kenapa Rasulullah mempunyai julukan Al-Amin atau orang yang dapat dipercaya? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mempunyai sifat jujur. Rasulullah tidak pernah berbohong sekalipun, dari mulai beliau kecil sampai beliau dewasa, bahkan sampai beliau wafat, Rasulullah tidak pernah berbohong. Makanya beliau terkenal dengan julukan Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Dan ini yang harus kita contoh, kita harus teladani. Ya, paham ya anak-anak tentang kejujuran ini?